Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, ini sudah mulai dinetralisir para supporter yang cinta sekali dengan timnas Indonesia ya, semakin banyak ya. Jadi memang timnas Indonesia sedang naik, teman-teman. Ini nggak lepas dari kepemimpinan Erick Thohir ya. Jadi saya mau coba ya untuk menjelaskan ya untuk apa yang ada di pikiran saya, teman-teman. Jadi mungkin ada yang belum paham ya tentang helikopter view yang ada di Erick Thohir. Teman-teman yang sekarang banyak membuat hashtag tentang pelatih baru yang katanya nggak seperti Sintayong atau kurang bagus dari Sintayong. Kalau menurut saya nggak bagus ya diterus-teruskan ya teman-teman. Saya mau coba memberikan gambaran nih, ini sesi saya ya. Jadi versi saya nggak 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 gampang ya teman-teman mencari ketum seperti Erick Thohir yang memiliki manajerial, pengalaman, financial, link, kemampuan lobby, ya kekuatan, semua ada di diri Erick Thohir. Nih, nggak gampang mendapatkan ketum PSSI seperti Erick Thohir. Saya mau kasih garis besarnya saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Nggak semua orang yang pandit, yang tweet-tweet tentang bully itu benar enggak, itu menurut saya enggak benar ya. Membuli orang tuh nggak bagus teman-teman ya. Membuli, mencaci, memaki, sedangkan kita nggak ngerti atau belum ngerti dia mainnya seperti apa, itu nggak bagus buat timnas Indonesia ya. Benar, ini nggak bagus. Jadi saya coba memberikan gambaran susahnya atau sulitnya atau mungkin nggak ada lagi ya mendapatkan double power tentang Erick Thohir. Erick Thohir pertama dia adalah Menteri BUMN. Teman-teman tahu Menteri BUMN itu kekuatannya seperti apa? Kuat sekali teman-teman. Erick Thohir itu mengelola uang ribuan triliun, bayangin aja di BUMN itu ribuan triliun. Apa korelasinya dengan PSSI ya? Pasti ada korelasinya. Gini, pertama itu dia adalah Menteri BUMN ya yang dekat dengan kekuasaan, ya dekat sekali dengan presiden ya. Itu yang pertama. Nanti saya jelaskan kenapa jarang sekali ketum seperti Erick Thohir. Yang kedua, dia mengerti banget bola teman-teman. Dia mengerti banget bola, dia mengerti strategi bola, dia mengerti visi misi bola, dia mengerti visi misi Piala Dunia, ngerti banget, dan itu diatur benar-benar teratur ya. Teratur dari regenerasi ya, dari U17 sekarang masuk ke Piala Asia, U19 masuk, U23 masuk, ya senior juga masuk, wanita juga juara kemarin. Semua itu bergerak bareng di bawah Erick Thohir. Ya, pelatihnya dari Jepang, dari nol ya, maksudnya dari nol tuh dari biasa-biasa saja, Erick Thohir dikasih naturalisasi, ditambah terus berkembang, ditambah terus, bahkan kerjasama dengan Belanda, kerjasama loh teman-teman, dan terbukti kemarin bisa juara AFF, itu yang putri ya, seumur hidup belum pernah juara AFF. Oke, itu yang pertama, itu baru yang kecil-kecil nih teman-teman ya. Terus yang agak besar dikit ya, agak besar dikit nih, program timnas Indonesia visinya tuh jelas ya, masuk Piala Dunia dan berlangganan masuk Piala Dunia. Hebat nggak tuh visi misinya Erick Thohir? Ini baru nih, belum stop di sini, masih terus akan dicari pemain-pemain terbaik, baik U17, U19, U23 sampai senior. Bayangin aja, itu kan nanti berantai tuh teman-teman, berantai naiknya tuh, grafiknya naik terus gitu. Ini program, nggak ada yang instan, nggak ada. Nah, kekuatan atau kebisaan atau program itu nggak akan bisa jalan jika nggak ada dukungan keuangan, teman-teman. Nggak akan bisa. Nah, saya ceritakan tentang PSSI sebelum Erick Thohir ya.
itu utang nunggak aja ya buat makan ya. Nunggak itu lebih dari 80 miliar. Nunggak loh itu teman-teman. Itu diberesin oleh Erick Thohir. Ya, diberesin, gampang bagi Erick Thohir memberesin seperti itu. Dia seorang bisnismen, dia manajerialnya bagus. Nah, ini yang nggak ada di ketum-ketum yang lain. Ya, dia Menteri BUMN yang kalau cari sponsor ya 100 miliar aja sehari dapat teman-teman. Nggak usah ngajuin proposal ribet-ribet, nggak usah. Tinggal Erick Thohir nih PSSI mengajukan apa, sounding aja, sounding butuh sponsor. Wah, udah berbondong-bondong itu sponsor. Berbondong-bondong langsung dapat cash puluhan miliar. Ya, dulu nyari sponsor nggak selancar ini teman-teman. Sekarang udah berlomba-lomba jadi sponsor PSSI atau sponsor timnas. Itu apa? Itu karena kekuatan Erick Thohir. Ya, didukung pemerintah lagi. Bahkan pemerintah ya, ini sekarang udah nyumbang 200 miliar nih untuk timnas Indonesia. Tahun ini teman-teman. Bayangin aja. Jadi kehebatan timnas itu pasti di belakangnya kuat. Pasti kuat. Ya. Nggak berdiri sendiri. Timnas itu nggak akan berdiri sendiri. Pelatih nggak bisa. Timnas itu ya teman-teman, harus ada pilar-pilar yang lain. Pertama, federasi harus kuat ya. Dia cari pemain terus. Nah, makin lama ini Indonesia kan makin targetnya Piala Dunia nih. Ya, pemain grade A ini akan datang terus nih dengan Patrick Kluivert dan sama namanya tuh dua asisten yang hebat-hebat itu ya. Dia akan mengambil pemain-pemain yang grade A, bayangin aja. Ini pemain legendaris kan Patrick Kluivert di Belanda. Dia tinggal nunjuk nih pemain-pemain hebat, yuk masuk ke timnas Indonesia. Kita bikin tim, ya. Kita bikin tim yang bisa masuk ke Piala Dunia. Ya udah, legendnya yang ngajak kan legendnya nih Patrick Kluivert ini legend ini sama pelatih asistennya ini kan juga hebat nih. Wah, udah. Ini ya, saya dapat kabar terbaru. Ini udah beberapa pemain grade A udah mau masuk nih. Teman-teman, udah mau masuk ke timnas Indonesia karena dibujuk oleh Patrick Kluivert. Ini ya yang kita harus dukung penuh ya teman-teman. Jadi supaya timnas Indonesia ini nanti menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat, menjadi garang, menjadi stabil, ya kita dukung. Jangan kita membuli lah ya. Kalau membuli itu nggak bagus ya. Buat kita sendiri juga nggak bagus, buat tim juga nggak bagus, buat pemain nggak bagus, apalagi buat pelatih ya. Pelatih itu ya nggak bagus teman-teman. Ya, buat PSSI juga nggak bagus juga. Kita harus bareng-bareng mensupport timnas Indonesia. Ya, Sintayong kemarin mencapai itu ya nggak berdiri sendiri juga. Ya kalau Erick Thohir nggak mau menaturalisasi nggak akan sampai titik ini teman-teman. Nggak akan sampai. Ya karena Erick Thohir dia setuju ya ingin memajukan timnas Indonesia kelas dunia. Akhirnya carilah pemain-pemain. Terus sekarang sedang berkembang terus ke level yang lebih tinggi. Ya teman-teman. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Erick Thohir mencari uang di belakangnya juga ya untuk memperkuat timnas Indonesia, mencari sponsor ya. Sekarang udah ada TC-nya di IKN, sebentar lagi akan digunakan ya. Jadi PSSI akan semakin kuat, timnas Indonesia akan semakin kuat ya di bawah Erick Thohir teman-teman. Itu baru sebagian yang saya ceritakan ya, karena video ini saya batasi 10 menit ya, jadi nggak panjang-panjang teman-teman. Masih banyak yang bisa kita kupas bahwa kita itu harus mendukung timnas Indonesia. Apapun yang terjadi ya, ganti pelatih itu biasa. Jangan saling membenci ya. Saya lihatin kok di sini komen ada beberapa komen terus yang saling menjatuhkan, nggak boleh teman-teman. Kita harus bersatu ya mendukung timnas Indonesia ya karena ini ada tanding yang agak berat melawan Australia nanti ya kita dukung nih ya. Mudah-mudahan itu siapa nama Oli Romeni dan Ridwan itu bisa cepat dinaturalisasi hingga nanti kita memiliki pemain-pemain yang lebih kuat lagi ya. Kita masih bahagia-bahagianya nih teman-teman ya menyaksikan timnas Indonesia. Dan ini akan naik terus nih teman-teman ke depan. Akan naik terus nih timnas Indonesia. Ya semoga dengan pelatih baru ini ya kita bisa main di Piala Dunia. Wah gimana bahagia rakyat Indonesia nanti ya. Oke itu aja teman-teman ulasan ya belum lengkap tapi nanti kita sambung lagi. Sampai jumpa.